Baik, para jamaah sekalian, saya mohon keikhlasannya sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan kemudian surah Al-Fatihah ini Allah jaga para ulama-ulama kita, Allah lindungi dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, kemudian Allah berkahi langkahnya, Allah kabulkan semua cita-cita mulia mereka, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah, terkhusus Allah sehatkan segera Syekh Ali Jabir, Allah panjangkan umurnya, apa yang beliau cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma nawa fi qulubikum, dan semua apa yang antum niatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Baik, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penyambung lidah dari guru kita Syekh Ali Jabir. Beliau sangat menyayangkan ada statement yang berkembang bahwa pelaku penusukan adalah orang yang tidak waras atau orang gila. Mana mungkin saya orang yang awam saja bisa melihat, mana mungkin orang yang gila bisa memahami target secara tepat. Kemudian dia sempat membaca situasi keadaan. Nampak betul di beberapa video yang saya share di Instagram saya. Kemudian yang ketiga, di depan itu kan banyak jamaah-jamaah. Kalau seandainya dia tidak waras dan atau katakan orang gila, pasti dia akan memilih target yang ada di depan matanya. Dia akan menusuk secara membabi buta. Itu watak orang gila. Kenapa dia harus jauh-jauh mengejar Syekh Ali Jabir yang sedang berada di panggung, yang sedang bertausiah? Langkah ini, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waras otaknya, yang pintar strateginya. Dan ini pasti seperti yang tadi Syekh bilang, ini pasti orang-orang terlatih. Maka saya menyimpulkan, pelaku penusukan ini bukan orang yang tidak dikenal, tapi ini pasti orang suruhan. Maaf, saya baru dapat gambar. Teman-teman bisa lihat jelas? Masa orang gila bisa main gitar? Orang gila masih gangguan jiwa bisa main gitar, bisa nyanyi, jago main gitar. Kemudian bisa main komputer. Tuh, orang gila main gitar. Bisa bawa motor, bisa selfie-selfie. Ada apa dengan negeri ini? Ketika ada penusukan yang dilakukan kepada ulama, itu langsung pelakunya dibilang gila dan gak waras. Tapi ketika penusukan dilakukan kepada para pejabat, itu langsung dicap sebagai teroris dan radikalisme. Nah, ini menjadi pembelajaran sekali lagi, siapapun dalang dibalik ini, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Saya Ainul yakin, saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain, ini pasti suruhan. Tidak mungkin. Ya, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita. PKI paling nggak suka dengan ulama, PKI nggak suka dengan agama, PKI nggak suka dengan majelis taklim, PKI nggak suka dengan pesantren, PKI nggak suka dengan guru-guru ngaji. Nah, ini tugas kita, para jamaah, jangan sampai ini terulang untuk kedua kalinya. Siapapun penceramahnya yang istiqamah di jalan Allah, hadir di tempatmu, mengisi di masjidmu, di pengajianmu, tugas kita harus menjaga ulama kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, paling tidak kita menyiapkan tenaga, pemikiran untuk menjaga ulama kita. Karena kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi presiden, penggantinya. Tapi kalau ulama ini hari wafat, 10 tahun, 20 tahun, apalagi seperti Syekh Ali Jabir yang cita-citanya begitu dahsyat, ingin berjuang menghadirkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Dan ini berkah rahmat buat kita semuanya. Belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi, ada orang-orang ulama seperti beliau dan yang lainnya. Maka tugas kita sekali lagi, saya mengajak teman-teman jaga, lindungi ulama-ulama kita. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, amalkan setiap hari baca surah Al-Baqarah. Karena insya Allah, seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau
selalu mendawamkan setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah jauh dari segala macam kejahatan. Hari itu Allah sedang menguji beliau, kata beliau. Selama ini biasanya beliau tuntas membacanya, tiba-tiba sampai sore belum kelar. Lalu sebelum tampil beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan akhirnya, subhanallah, ya walaupun terlambat menyelesaikan Al-Baqarah hari itu, Allah nampakkan bahwa ahlul Quran itu ahlullah. Orang yang cinta dengan Quran dianggap Allah sebagai keluarganya dan pasti selalu dalam lindungan Allah. Secara logika, kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil beliau bisa selamat dari proses rencana pembunuhan. Karena saya yakin targetnya itu ingin menusuk ke arah leher. Tapi qadarullah, subhanallah, ketika beliau ditusuk, beliau refleks bergerak dan akhirnya tertancap di bahu beliau sebelah kanan. Satu lagi teman-teman sekalian, tidak mungkin orang gila bisa melakukan teknik ini. Teknik apa? Antum bisa bayangkan, itu di video Instagram saya kelihatan dia berdiri dari kejauhan dan betul-betul memantau, melihat ke arah Syekh Ali Jabir, menanti-nanti saat ketika Syekh Ali Jabir lengah. Ketika Syekh Ali Jabir memandang ke arah sebelah kiri, ya, dia langsung bergerak berlari dari arah kanan dan naik ke atas panggung dalam waktu yang singkat dan cepat. Tidak mungkin strategi ini, ya, bisa dilakukan oleh orang yang nggak waras, apalagi orang gila. Nggak mungkin, mustahil, mustahil. Hanya orang yang sadar, orang waras, yang terlatih, kata Syekh tadi, yang bisa melihat momen itu. Jadi dia melihat Syekh Ali Jabir memandang ke arah sebelah kiri, dan serta-merta dia berlari, lalu menusukkan pisau. Rencananya di leher, tapi Allah yang menjaga beliau, dan akhirnya tertancap di kanan. Subhanallah. Subhanallah, meskipun dalam keadaan tertusuk, meskipun dalam keadaan berdarah, meskipun dalam keadaan masih belum fit, beliau Syekh Ali Jabir masih tetap berusaha melanjutkan acara-acara beliau berikutnya. Karena beliau masih dalam roadshow di Kota Lampung dan sekitarnya. Subhanallah teman-teman, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini. Sekali lagi intinya, save ulama, jaga ulama kita. Mudah-mudahan di dunia kita jaga mereka, kita muliakan mereka, kita cintai mereka. Nanti insya Allah ketika di akhirat mereka yang akan menjaga kita, memberikan syafaat kepada kita, dan akan mengarahkan kita ke jalan ke surga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut live. Ya, doakan saya, doakan guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah. Baik teman-teman sekalian, sampaikan salam ta'zim untuk semua keluarganya. Insyaallah, mudah-mudahan kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi untuk kedua kalinya. Allah berkahi antum semuanya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dalang dari pelaku penusukan ini segera tertangkap dan diberikan hukum yang seberat-beratnya insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Jazakumullah. Terima kasih, insya Allah kita akan live lagi di lain kesempatan. Sampaikan salam takzim dan hormat saya untuk semua keluarga antum semuanya. Dan mohon ridho dan doanya. Mohon ridho dan doa dari semuanya. Hari ini sebenarnya saya masih belum fit. Tapi karena kecintaan kepada Syekh Ali Jabir, saya paksakan untuk live yang perdana setelah berapa bulan tidak pernah live. Saya sempat diuji oleh Allah SWT terkena penyakit dari tanggal 22 Agustus. Saya berjuang dengan panas yang sangat tinggi, menggigil, mual, tidak punya tenaga. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, diperiksa, saya khawatir itu tipes. Ternyata negatif tipesnya. Lalu diberikan obat dari rumah sakit. Kita makan obatnya 2 hari, tapi ternyata panasnya makin menggila, menggigilnya makin menjadi. Tidak ada cairan makanan yang masuk. Itu yang membuat saya terus drop dan lemas. Dan akhirnya lalu saya dilarikan ke rumah sakit, di CT scan, kemudian di MRI, lalu nampak ada torak di kedua paru-paru saya. Lalu disimpulkan probably COVID. Saya dicurigai terkena COVID. Besoknya, saya disarankan untuk swab, teman-teman sekalian. Lalu kita ikuti prosedur itu, saya swab, dan kita menunggu 3 hari setelahnya. Ternyata baru 1 hari, saya sudah tidak tahan dengan panas yang terus tinggi, menggigil,
badan yang lemas, lalu saya dilarikan istri saya ke rumah sakit untuk dirawat di infus, paling tidak ada cairan yang masuk. Dan itu dirawat sudah standar COVID, sambil menunggu hasil swab. Uh, Tiga, ternyata hasilnya baru keluar 4 hari. Dan hasilnya saya positif COVID. Lalu setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit holistik yang ada di Purwakarta. Saya ditangani, saya diobati dengan herbal, tidak ada pakai bahan-bahan kimia, dengan tumbuhan, tanaman, dengan dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, dengan obat-obatan yang tradisional. Luar biasa, saya dirawat di sana selama berapa minggu dan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Yang tadinya ketika saya masuk, saya sudah pada posisi yang sangat kritis. Tidak bisa berbicara seperti ini. Ngomong sepatah dua kata, sesak langsung di dada, napas saya itu seperti pendek. Sudah mengap-mengap seperti ikan yang keluar dari habitat air. Sampai pada saya sudah menuliskan wasiat kepada istri, menitipkan wasiat kepada teman-teman, menitipkan wasiat kepada keluarga, dan lain sebagainya. Setiap malam ketika dirawat di masa kritis, saya sempat didatangi oleh beberapa ulama, beberapa habaib yang sudah meninggal dunia. Seperti ada Habib Munzir hadir dalam mimpi, kemudian ada Uji, Ustaz Arifin Ilham, ada Habib Rahman Khirin. Mereka datang, mereka ngobrol, di situ yang membuat saya semakin, ya Allah, jangan-jangan ajal saya sudah dekat. Ya, tapi Allah punya rencana lain. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan salah seorang dokter dengan rumah sakit yang Masya Allah yang merawat, yang betul-betul memanusiakan saya. Dia ngobati saya tanpa takut, tanpa khawatir, nggak pakai APD lengkap. Istri saya bisa menemani, memberikan dukungan terus-menerus. Kemudian dia pegang tangan saya, dia sentuh saya. Saya tanya, dok, emang dokter tidak takut tertular? Oh tidak Habib Ahmad, nggak usah takut. Ini banyak sekali info-info yang menyesatkan umat. Ya, katanya harus pakai APD gini-gini. Enggak, nular itu hanya lewat bersin. Ya, seperti mayit setelah udah meninggal dunia, dia kan nggak bersin, kenapa harus khawatir? Dan nanti insya Allah teman-teman ikuti terus live-nya, kita akan live langsung dengan Dokter Husin. Gelarnya PhD, nanti kita akan berbagi pengalaman tentang COVID, kemudian bagaimana cara kita melindungi diri, bagaimana meningkatkan imun, dan ilmu-ilmu apa. Nanti kita akan hadirkan sebagai bentuk berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan masa-masa kritis itu sudah saya lalui, bayangkan dari tanggal 22 Agustus. Dan hari ini alhamdulillah ala kulli hal bi ni'mati tatimmus shalihat, saya sudah napasnya sudah lega, sudah bisa lancar berbicara, hanya sedikit lagi pemulihan pada lidah yang terasa cadel ketika berbicara. Mungkin karena faktor obat-obatan yang sebelumnya yang terlalu tinggi. Sekali lagi teman-teman mohon doanya, mohon keikhlasannya untuk terus mendoakan saya dan mendoakan guru-guru kita yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk COVID. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nanti insya Allah saya akan hadirkan dokter itu, kita berbagi ilmu, ya, bertukar pengalaman. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat antum semuanya. Sekali lagi, salam hormat untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.